Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem jaringan air kotor. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Regina dengan NIM 20020150006 selaku moderator dan pemateri pertama. Tentunya di sini saya tidak sendirian, tetapi saya bersama rekan saya Gilang Ramadan dengan NIM 2002015020004 selaku pemateri kedua. Muhammad Rifki Hairuddin dengan NIM 20020150108 selaku pemateri ketiga. Dan Muhammad Adi Fauzi dengan NIM 2002015020010 selaku pemateri keempat. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari sistem distribusi air kotor. Sistem pembuangan air kotor merupakan sistem instalasi untuk menyalurkan air kotor yang berasal dari tempat-tempat air di suatu bangunan, seperti yang berasal dari dapur, kamar mandi, wastafel, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis air buangan, jenis-jenis air limbah, ada beberapa jenis air buangan yang dibedakan menurut sumber airnya dalam bangunan, yaitu 1. Grey water atau air bekas. Grey water adalah buangan limbah cair yang berasal dari floor drain, wastafel, dan tempat cuci piring. Yang kedua, black water atau air kotor padat. Black water adalah buangan limbah cair yang berasal dari kloset dan urinor. Buangan kloset termasuk dalam golongan limbah padat organik. Artinya, limbah padat tersebut dapat membusuk sehingga harus diolah dengan benar. 3. Storm water atau air hujan. Storm water adalah limbah yang berasal dari air hujan. Air hujan dapat langsung disalurkan menuju buangan akhir. Namun, air hujan tidak boleh menimbulkan genangan yang banyak karena akan menyebabkan banjir. Sistem pembuangan air hujan pun harus diperhatikan agar buangannya langsung tersalurkan dan tidak menggenang. 4. Air buangan khusus. Air buangan khusus adalah air buangan yang mengandung gas, racun, bahan berbahaya, atau air buangan yang mengandung bahan radioaktif. Adapun tujuan dari sistem jaringan air kotor. Yang pertama, untuk menunjang kenyamanan dalam kegiatan yang sedang berlangsung dalam bangunan. 2. Dengan adanya jaringan saluran pembuangan air kotor akan membuat penampilan fisik bangunan lebih estetis karena secara keseluruhan penampilan bangunan akan lebih teratur. 3. Untuk mengangkat bahan-bahan limbah dari kegiatan yang sedang berlangsung dalam suatu bangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu pentingnya sistem distribusi air kotor. Sebagai bagian dari sebuah bangunan, saluran air kotor berperan sebagai penunjang kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan adanya jaringan saluran pembuangan air kotor, maka penampilan fisik bangunan akan lebih estetis karena secara keseluruhan penampilan bangunan akan lebih teratur. Dan adapun syarat dan standar alat, mutu dan lain-lain. Penentuan jenis dan jumlah alat plumbing harus mengacu pada Standar Nasional Indonesia nomor 03 6481 2000 sistem plumbing. Ketentuan umum pipa pembuangan. Yang pertama yaitu ukuran minimum pipa cabang mendatar harus mempunyai ukuran minimal sama dengan diameter terbesar dari perangkap alat plumbing yang dilayaninya. Yang kedua yaitu ukuran minimum pipa tegak harus mempunyai ukuran minimal sama dengan diameter terbesar cabang mendatar yang disambungkan ke pipa tegak. Dan yang ketiga itu pengecilan ukuran pipa tidak boleh dalam arah buangan pipa di bawah tanah. Adalah pipa pembuangan yang ditanam di dalam
tanah atau di bawah lantai bawah. Yang keempat itu interval cabang adalah jarak pada pipa tegak antara dua titik di mana cabang mendatar disambungkan pada pipa tegak. Adapun beberapa alat pelambing eh, di sini, kita bisa lihat beberapa alat pelambing beserta ukurannya. Dan selanjutnya yaitu eh, ada alat-alat pelambing yang digunakan untuk pembuangan seperti bathtub, wastafel, bak, eh, bak cuci piring, cuci pakaian, kloset, urinal, bidet, dan sebagainya. Dan terdapat juga pipa-pipa pembuangan, di mana ukuran pipa ini harus sama atau lebih besar dengan ukuran lubang keluar perangkap alat pelambing dan untuk mencegah efek sifon pada air yang ada dalam perangkap. Jarak tegak dan ambang puncak perangkap sampai pipa mendatar di bawahnya tidak lebih dari 60 cm. Di sini kita bisa lihat pada gambar tersebut di mana ada sambungan keluar alat pelambing, ambang perangkap, dan jarak maksimum dari sambungan keluar ke ambang perangkapnya itu 600 mm. Dan selanjutnya itu ada pipa fan, di mana pipa ini berfungsi agar udara dapat bersirkulasi ke seluruh bagian sistem pembuangan air kotor, dan mencegah terjadinya tekanan balik pada perangkap. Dan adapun perangkap dan penangkap atau interceptor, di mana perangkap dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu perangkap yang dipasang pada alat pelambing dan pipa pembuangan. Di sini kita dapat bisa lihat di gambar terdapat beberapa perangkap. Ada sekat perangkap dan perangkap P, perangkap S, dan selanjutnya yaitu perangkap yang menjadi satu dengan alat pelambing, di mana contoh dari mangkuk kloset jenis sifon bagi orang barat dapat dilihat pada gambar di sini. Di sini terdapat sekat perangkap dan selanjutnya itu perangkap yang dipasang di luar gedung. Dapat dilihat pada gambar di sini terdapat permukaan tanah, keluar pasir kerikil, masuk keluar sekat perangkap. Dan selanjutnya itu perangkap dikelompokkan menjadi yang pertama itu penangkap lemak, di mana sini kita dapat lihat pada gambar tersebut terdapat keranjang pengumpulan sampah 300 kali 250 kali 30. Dan selanjutnya itu penangkapan bahan bakar dan minyak pada bengkel. Next, dan selanjutnya itu penangkapan pasir dan penangkapan plastik.
rambu dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar di sini, terdapat beberapa penjelasan, yaitu plat geser atau baja tahanan kerak, pengeluaran, alur plat geser atau baja tahan kerat. Nah, selanjutnya yaitu bak penampan dan tangki septik. Baik, itulah pemaparan saya. Selanjutnya akan dipaparkan kepada teman saya, teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu contoh perhitungan. Dengan menggunakan asumsi di atas, maka satu, banyaknya air bersih yang dibutuhkan sama dengan 5 kali 150 liter per orang, sama dengan 750 liter per hari. Kedua, banyaknya air buangan limbah dalam satu rumah tangga sama dengan 60% kali 750 liter per hari, sama dengan 450 liter per hari. Untuk mengetahui air buangan penghuni rumah didapat dari debit total pemakaian air bersih dikalikan dengan 60% dan tidak terikat dengan koefisien apapun. Contoh kasus distribusi air kotor pada bangunan. 1. Sistem distribusi air kotor pada rumah tinggal. Air buangan dari kamar mandi, bak cuci, talang air hujan dapat langsung dialihkan ke tempat pembuangan. Bila dari liur kota atau sungai di dekat dapat dialirkan ke sana, tapi bila tidak ada di kota atau sungai, untuk tempat pembuangan dapat dibuatkan sendiri. Kedua, sistem distribusi air kotor pada apartemen. Dalam sistem pembuangan air kotor, pencemaran yang dominan terletak di pembuangan kamar mandi, dapur, wastafel, dan WC. Pada sistem pembuangan air kotor dan air bekas dialirkan secara terpisah. Ketiga, sistem distribusi air kotor pada hotel. Sumber air limbah domestik langsung dibuang melewati pipa saluran air kotor menuju ke septic tank untuk diolah terlebih dahulu. Sistem pembuangan air kotor menggunakan dua sistem, yaitu sistem tercampur dan sistem terpisah. Dengan demikian, pada gedung kantor menggunakan sistem tercampur. Pada kondisi penanganan air limbah lebih tepat dengan menggunakan sistem terpisah untuk air kotor dan air hujan. Sistem distribusi air kotor ramah lingkungan. Agar sistem pembuangan air limbah tetap ramah lingkungan, dengan Rucical Light, produk Rucical Light terbuat dari UPVC untuk aplikasi pipa air limbah pada jaringan limbah terpadu. Rucical Light diproduksi berdasarkan standar kualitas SNI dan telah mendapatkan sertifikat Green Label Indonesia Level Gold untuk produk pipa ramah lingkungan. Pipa UPVC Rucical Light memiliki permukaan halus pada bagian dalamnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, yaitu perencanaan sistem pembuangan air hujan. Sistem pembuangan air hujan merupakan sistem terpisah dari sistem pembuangan air kotor maupun air bekas, karena bila dicampurkan sering terjadi penyumbatan pada saluran dan air hujan akan mengalir balik masuk ke alat plumbing yang terendah. Kemudian ketentuan perencanaan pipa air hujan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam rumah tangga, kemudian B, sumuran alat pengangkat, C, di bawah lift atau di bawah beban imbangan lift, kemudian langsung di atas tangki air minum tanpa tekanan, kemudian di atas ruang pemeriksaan tangki air minum yang bertekanan, kemudian di atas lantai yang digunakan untuk pembuatan persiapan pembungkusan, penyimpanan, dan peragaan makanan.
Kemudian yang kedua, penempatan unyu ungto dilarang pada jaringan air hujan kecuali bila diperlukan untuk memperpanjang pipa lubang pembersih. Kemudian fitting dan penyambungan yang dilarang. Yang pertama, ular menerus. Kemudian fitting, sambungan, peralatan, dan cara penyambungannya tidak boleh menghambat aliran air atau udara. Kemudian soket ganda tidak boleh dipakai pada pemasangan pipa. Kemudian tumit atau berokat 45 derajat dengan lubang masuk samping tidak boleh digunakan sebagai penyambungan fan. Kemudian drainase atap. Ketentuan drainase atap adalah sebagai berikut. Yang pertama, drainase atap harus kedap air, kemudian saringan harus dipasang pada lubang talang tegak, di mana saringan harus menunjuk sekurang-kurangnya 10 cm di atas permukaan atap atau talang datar diukur dari lubang masuk talang tegak. Jumlah luas lubang saringan tidak boleh lebih kecil dari 1,5 kali luas penampang talang tegak. Saringan pada drainase atap atau geladak tempat menjemur, geladak parkir atau tempat sejenis itu dipelihara teratur. Dapat digunakan jenis saringan rata yang dipasang rata dengan permukaan geladak. Untuk jenis saringan itu jumlah luas lubangnya tidak boleh kurang dari 2 kali luas penampang talang tegak. Kemudian perangkap pada saluran pembuangan air hujan. Yang pertama, penggunaan perangkap individu harus dipasang pada cabang datar untuk melayani tiap talang tegak atau tiap daerah drainase. Bila talang tegak dan saluran pembuangan air hujan disambungkan pada drainase gedung gabungan dan saluran pembuangan gedung gabungan, sebuah perangkap tunggal harus dipasang pada pipa pembuangan air hujan sebelum disambungkan dengan pipa drainase gedung gabungan, saluran pembuangan gedung gabungan atau saluran pembuangan umum gabungan. Kemudian lubang pembersih perangkap. Perangkap yang dipasang pada pipa pembuangan air hujan harus dilengkapi dengan lubang pembersih yang ditempatkan pada bagian masuk aliran yang mudah dicapai. Kemudian ukuran drainase. Yang pertama, pembuangan air hujan gedung dan cabang-cabang mendatarnya, yaitu ukuran saluran pembuangan air hujan gedung dan setiap pipa cabang datarnya dengan kemiringan 4% atau lebih kecil harus didasarkan pada jumlah daerah drainase yang dilalininya dan sesuai dengan tabel 12. Kemudian drainase tanah bawah. Ukuran drainase tanah bawah yang dipasang bawah lantai kelder atau basement atau sekeliling tembok atau dinding luar suatu gedung harus lebih besar atau sama dengan 100 mm. Kemudian 3 pipa tegak air hujan. Ukuran talang air hujan didasarkan pada luas atap yang dilayani dan sesuai dengan tabel 12 yang diizinkan untuk talangnya. Apabila atap tersebut mendapat tambahan air hujan dari dinding yang berdekatan, harus ditambah dengan memperhitungkan 50% luas dinding yang terluas yang dianggap sebagai atap. Kemudian talang atap. Ukuran talang atap setengah lingkaran didasarkan pada luas atap yang dilayaninya jika sesuai tabel 12. Berikut adalah tabel di mana ukuran pipa yang tertera 50, 60 dan seterusnya. Pipa tegak air hujan, pipa datar pembuangan air hujan masing-masing memiliki kemiringan 1%, 2%, dan 4%, dan jumlah angka yang telah tertera. Kemudian talang atap datar terbuka yang dengan kemiringan 1/2%, 1%, 2%, dan 4%, di mana bilangan yang tertera 15, 30, 55 di setengah persen, kemudian 1%, 20, 40, dan seterusnya. Kemudian perencanaan jaringan pembuangan campuran. Yang pertama, jaringan air kotor dan air hujan, jaringan air limbah dan hujan. Jaringan air kotor dan air hujan. Jaringan pembuangan air kotor harus terpisah seluruhnya dari jaringan pembuangan air hujan gedung. Bila terdapat saluran pembuangan dengan jaringan campuran, maka saluran air hujan gedung dapat dihubungkan dengan saluran pembuangan gedung campuran pada bidang horizontal yang sama. Dengan gedung campuran pada bidang horizontal yang sama dengan Y tunggal yang terletak minimal 3 meter dari suatu cabang saluran pembuangan air kotor. Kemudian jaringan limbah dan air hujan merupakan jaringan pembuangan air limbah dan pembuangan air hujan harus dipisahkan. Bila terdapat pada saluran umum gabungan yang dapat menampung air hujan, maka saluran pembuangan air hujan gedung dan saluran pembuangan gedung dapat disambungkan ke saluran pembuangan gedung gabungan pada bidang datar dengan fitting Y tunggal yang ditempatkan minimal 3 meter dari suatu cabang pembuangan air limbah.
Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.